Tuhan ini, jalan mana yang harus ku pilih. Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi kita berjumpa dalam program Renungan Harian dari Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, Jemaat Ephrata-Wosi Manokwari, Papua Barat. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita akan memulai ibadah kita di saat ini. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan sorga. Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kembali lagi kami Tuhan datang menghampiri Dikau di kekudusan-Mu, seraya mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan, karena begitu besar kasih setia Tuhan, pemeliharaan penyertaan Tuhan bagi kehidupan kami. Kami boleh ada sampai pada saat ini. Kami boleh menikmati segala berkat-berkat Tuhan. Kami boleh menikmati napas kehidupan ini. Bapa di sorga, kami menyadari semuanya itu bukan karena kuat dan gagahnya kami, tetapi semua karena kasih dan anugerah-Mu Tuhan. Dan di saat ini Tuhan, kami hendak membaca, merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Sucikan, kuduskan kami Tuhan. Bukalah hati pikiran kami. Berikan hikmat bagi kami, untuk kami boleh mengerti apa maksud dan kehendak Tuhan. Roh Kudus menolong kami. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah kebenaran firman Tuhan yang sebentar kami dengar boleh menjadi makanan rohani kami, roti surga dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, hari lepas hari. Berfirmanlah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di saat ini. Haleluya, amin. Pembacaan firman Tuhan saat ini sesuai dengan jadwal ibadah keluarga yang disusun oleh Gereja Kristen Injili di Tanah Papua, terdapat di dalam Mazmur 119 ayat yang ke-140 dengan perikop pembacaan, bahagianya orang yang hidup menurut hukum Taurat. Saya baca ayatnya yang ke-140. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Janji-Mu sangat teruji dan hamba-Mu mencintainya. Dan menjadi tema renungan di saat ini, janji Tuhan sangat teruji. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, setiap manusia di dunia ini umumnya pasti pernah berjanji. Berjanji kepada orang lain atau dijanjikan sesuatu oleh orang lain. Misalnya, orang tua berjanji membelikan sesuatu kepada anaknya, atau anak berjanji
akan membahagiakan ayah dan ibunya di masa tua. Atau seorang pimpinan berjanji untuk mensejahterakan karyawannya dan lain sebagainya. Yang kenyataannya tidak semua janji yang diucapkan oleh manusia itu ditepati. Bahkan manusia pada umumnya memiliki kecenderungan untuk mengingkari janji yang pernah diucapkan. Ada pepatah mengatakan, janji tinggal janji. Bagaimana dengan Tuhan kalau Ia berjanji? Puji syukur bahwa kita mempunyai Tuhan yang tidak pernah ingkar janji terhadap apapun. Tuhan tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Ini bisa kita lihat dalam 2 Petrus 3 ayat 9a. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pembacaan firman Tuhan di saat ini dalam Mazmur 119 ayat yang ke-140 dikatakan, janjimu sangat teruji dan hambamu mencintainya. Di sini jelas dikatakan bahwa janji Tuhan sangatlah teruji dan sudah teruji itu dapat dipercaya. Dan dalam pengalaman hidup, pemazmur ia telah menguji janji-janji Tuhan dengan seksama, di mana pemazmur melihat serta mengalami bahwa janji Tuhan adalah suatu kebenaran yang telah Tuhan buktikan dalam hidupnya. Sehingga pemazmur dapat berkata bahwa ia mencintai firman Tuhan yang mengandung janji-janji Tuhan. Jika pemazmur mengakui tentang janji Tuhan yang sangat teruji dan yang dapat dipercaya, bagaimana dengan Bapak, Ibu, dan saya? Apakah kita termasuk orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yakin akan janji Tuhan? Di dalam Alkitab ada begitu banyak janji-janji Tuhan bagi kita. Oleh sebab itu, mari kita sediakan waktu untuk kita membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari, supaya kita boleh memahami betapa tak teringganya janji-janji Tuhan bagi umatnya. Dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita bisa mengetahui mana yang baik, mana yang salah, mana jalan menuju keselamatan, mana jalan menuju kebinasaan. Percayalah bahwa cepat lambat semua janji akan digenapi. Bapak Ibu yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang-orang yang percaya kepada Tuhan dan yakin akan janjinya, dalam Alkitab begitu banyak janji Tuhan yang menyertai di sepanjang perjalanan hidup kita. Sebab janji itu berkuasa. Dikatakan bahwa janji Tuhan adalah janji yang murni, yang tidak pernah lapuk oleh apapun, sehingga benar-benar teruji dan benar-benar teruji. Namun terkadang situasi yang terjadi seringkali membuat kita ragu, membuat kita takut, bimbang akan janji-janji Tuhan. Apalagi Bapak Ibu ketika kita diperhadapkan oleh berbagai masalah persoalan di dalam kehidupan kita. Ketika doa-doa kita belum dijawab oleh Tuhan, atau ketika sakit penyakit yang kita alami tidak kunjung sembuh. Oleh sebab itu, mari kita datang kepada Tuhan, memohon pertolongan Tuhan, bangkit dan menguatkan iman percaya kita bahwa Tuhan tidak mungkin berdusta terhadap janji-janjinya.
Firman Tuhan dalam Bilangan 23 ayat yang ke-19 berkata, Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukan anak manusia sehingga ia menyesal. Masakan ia berfirman dan tidak melakukannya, atau berbicara dan tidak menepatinya? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di sini jelas bahwa Allah bukan seperti manusia yang dapat berbohong. Apa yang dikatakan Allah untuk melakukan sesuatu, pasti Allah berlakukan sesuai dengan janjinya. Sebab janji Allah sangatlah teruji dan dapat dipercaya. Memang Bapak Ibu sebagai manusia, kita selalu menginginkan semua serba instan, semua serba cepat. Namun Tuhan, Dia memiliki waktu yang tepat bagi Bapak Ibu dan saya. Jika saat ini kita belum menerima janji-janji Tuhan, tetaplah bersabar. Ingatlah bahwa Tuhan selalu menepati janji-janjinya. Tuhan ingin dari kita supaya kita tetap percaya dan memiliki hati yang taat dan setia, hati yang tekun untuk menantikan janji-janji Tuhan. Kita percaya semuanya akan indah pada waktunya. Pertolongannya tidak pernah terlambat, asalkan kita tetap percaya kepadanya. Ketika kita mengalami persoalan hidup atau masa-masa sulit, tetaplah percaya kepada janji Tuhan. Jangan pernah putus pengharapan, berpeganglah pada janjinya bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita dan Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah memberikan pencobaan yang melebihi kekuatan kita. Yakinlah bahwa Tuhan akan membuka jalan untuk setiap masalah kita. Jangan kita memandang, jangan kita melihat kepada besarnya persoalan yang kita hadapi, tapi mari kita lihat betapa besar kuasa dan penyertaan Tuhan, karena kuasanya sungguh tidak terbatas untuk menolong Bapak, Ibu, dan saya. Ketika doa-doa kita yang kita naikkan kepada Tuhan belum dijawab oleh Tuhan, tetap percaya, sabar dan tekun dalam pengharapan. Sebab Dia Tuhan yang tidak mengecewakan, janjinya pasti akan digenapi. Apapun yang terjadi di dunia ini boleh saja bergoncang. Keadaan dunia boleh saja berubah. Situasi ekonomi boleh saja berubah akibat dampak pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini. Tetapi kita percaya bahwa janji Tuhan tidak pernah berubah dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Janjinya iya dan amin. Percayalah akan janji Tuhan, sebab Dia Tuhan yang tidak pernah ingkar janji. Kiranya Tuhan Yesus yang mempunyai firman ini menyempurnakan itu ke dalam hati dan pikiran kita melalui kuat kuasa Roh-Nya yang kudus, dan kita dimampukan untuk melakukan firman Tuhan dalam menjalani hari-hari kehidupan kita, hari lepas hari. Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Ada ungkapan syukur dan terima kasih yang boleh kami naikkan Tuhan kepadamu, ya Tuhan Allah Bapa kami yang di sorga. Sesaat lamanya kami boleh membaca dan merenungkan akan kebenaran firman Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kepada kami untuk kami sabar dalam menantikan janji-janji Tuhan. Ketika kami diperhadapkan oleh berbagai masalah persoalan, ketika doa-doa kami belum dijawab oleh Tuhan, ketika sakit penyakit belum kunjung sembuh, Bapa di sorga, berikan kami hikmat untuk kami tetap percaya, tetap memegang janji-Mu bahwa Tuhan Yesus
tidak pernah mengecewakan kami. Janji-Mu iya dan amin. Pertolongan-Mu tepat pada waktunya. Bapa di dalam kerajaan sorga, biarlah kebenaran firman Tuhan yang kami dengar di saat ini boleh menjadi makanan rohani kami, roti surga, di dalam menjalani hari-hari kehidupan kami, hari lepas hari. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat jemaat-Mu, umat-Mu, saudara-saudara kami yang mendengarkan renungan harian di saat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka. Apa yang menjadi pergumulan hidup mereka, Tuhan jawablah itu seturut dengan kasih dan kehendak-Mu Tuhan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami, umat-Mu yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik yang ada di rumah maupun yang ada di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau datang menjamah, memulihkan mereka, menyembuhkan mereka. Bukalah hati dan pikiran mereka untuk mereka tetap hanya bersandar dan berpengharapan kepadamu. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat saudara-saudara kami yang saat ini sedang terpapar COVID-19, baik yang menjalani isoman di rumah maupun di rumah-rumah sakit. Tuhan Yesus, Engkau datang menjamah, menyembuhkan mereka. Kuatkan iman percaya mereka Tuhan, bahwa Tuhan Yesus sanggup untuk menyembuhkan sakit penyakit yang mereka alami. Bapa di sorga, berkati obat yang mereka minum, berkati makanan minuman yang mereka konsumsi. Biarlah dari semuanya itu Bapa boleh menjadi sarana kesembuhan bagi saudara-saudara kami yang mengalami sakit penyakit. Berkati para medis, dokter, suster, dan mantri dalam melaksanakan tugas pekerjaan pelayanan mereka. Berikan terus kesehatan, kekuatan, sukacita selalu di dalam melaksanakan pelayanan yang Tuhan berikan bagi kehidupan mereka. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami percaya bahwa orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang berserah kepada Tuhan, kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Itulah iman percaya kami yang kami naikkan kepadamu Bapa di sorga. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat keadaan dunia akibat dampak pandemi COVID-19. Tuhan Yesus, Engkau jagai kami, Engkau lindungi kami Tuhan. Ketika kami beraktivitas, ketika kami berkarya di dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab kami, Tuhan jagai kami, lindungi kami, supaya kami terhindar dari COVID-19 ini. Kami terhindar dari hal-hal yang tidak kami inginkan. Bapa di dalam kerajaan sorga, kami berdoa buat tim multimedia yang selalu setia, yang memfasilitasi program renungan harian di saat ini. Tuhan, Engkau memberkati mereka dalam kehidupan pribadi mereka, tugas pekerjaan pelayanan mereka. Biarlah melalui program renungan harian di saat ini, nama Tuhan dipuji dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di sorga. Ini doa syukur kami, ini doa permohonan kami. Hanya di dalam nama Yesus Kristus kami sudah berdoa dan memohon kepadamu, ya Allah Bapa di sorga. Amin. Demikianlah renungan harian